Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang isu-isu hukum terkini di era digital. Dengan saya sendiri, yaitu Agustina Nawangsari. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas topik yang sangat relevan, yaitu perlindungan merek di marketplace dan e-commerce. Saya akan memandu diskusi dan memaparkan konsep dasar serta landasan hukumnya. Dan saya, Amanda Asti Wulandari, senang berdiskusi dengan teman-teman semua. Di episode ini, saya akan membawa Anda lebih dalam masuk di analisis kasus, kritik terhadap kondisi saat ini, dan tentunya rekomendasi solusi. Mari kita mulai. Baik, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pemalsuan merek, dan bagaimana modus operandi merek di marketplace? Singkatnya, pemalsuan merek adalah tindakan memproduksi atau menjual barang dengan menggunakan merek orang lain tanpa izin. Modusnya sangat beragam dan makin canggih. Mulai dari menipu produk dan kemasan secara persis, mencantumkan merek terkenal di judul produk palsu untuk menarik pembeli, hingga memproduksi secara ilegal di industri rumahan. Contohnya, kasus pengungkapan pabrik sabun cair palsu di Bekasi yang beromset miliaran rupiah, atau pemalsuan skincare Glow Glowing yang menggunakan bahan berbahaya. Intinya, mereka memanfaatkan jangkauan marketplace yang sangat luas. Wah, sangat merugikan sekali ya. Dari sisi pemilik merek, ini bukan cuma soal kerugian materi, tapi juga reputasi. Konsumen yang membeli barang palsu akan mengira itu adalah produk asli dan bisa kecewa, lalu menyalahkan merek aslinya. Tepat sekali. Karena itu, negara punya landasan hukum, yaitu perlindungan hukum bagi pemilik merek di Indonesia yang diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ini adalah payung utamanya. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen dari barang palsu, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE yang mengatur tanggung jawab platform digital. Barusan saya catat ada satu hal penting dari undang-undang merek ini, yaitu sifatnya sebagai delik aduan. Artinya, aparat tidak bisa bergerak tanpa laporan dari pemilik merek yang dirugikan. Ini sudah menjadi salah satu batu sandungan di lapangan. Betul sekali, itu poin krusialnya. Dan secara konsep, Undang-Undang ITE juga mengenal safe harbor policy yang membatasi tanggung jawab platform sebagai perantara. Nah, dari sinilah kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi. Baik, mari kita lihat implementasinya. Kita ambil kasus nyata, yaitu pemalsuan skincare Glow Glowing ini. Sindikat ini memproduksi kosmetik palsu dari rumah dengan bahan baku berbahaya seperti tepung tapioka. Mereka belajar meracik dari YouTube. Produk ini dijual di Shopee dan Lazada dengan harga kisaran 50.000 sampai dengan 150.000. Jelas itu jauh di bawah harga asli yang sebenarnya adalah 300.000. Omsetnya mencapai 50 juta per bulan. Kasus ini jelas membahayakan konsumen dan merugikan pemilik merek secara besar-besaran. Wah, kasus yang sangat nyata ya. Ini membawa kita pada pertanyaan yang kedua. Apa sebenarnya tanggung jawab marketplace dalam kasus seperti ini? Pertanyaannya memang sangat kompleks ya. Secara normatif, ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang menyebutkan marketplace bertanggung jawab menjamin legalitas dan keaslian merek. Tapi dalam praktiknya, marketplace sering menggunakan status perantara atau intermediari dan berlindung di balik safe harbor Undang-Undang ITE. Bentuk tanggung jawab yang paling umum adalah penghapusan laman toko atau takedown setelah ada laporan. Ini adalah tindakan represif, bukan preventif. Jadi, mereka lebih banyak bertindak setelah kejadian, bukan mencegahnya sejak awal. Tepat sekali. Ini kritik utama saya. Sistem verifikasi penjual masih lemah dan produk bisa diunggah tanpa verifikasi keaslian merek secara ketat. Akibatnya, pelanggaran terus terjadi. Dari situ saya melihat 3 tantangan besar.
Yang pertama, ketidakjelasan dan ketidakselarasan regulasi. Ada tarik-menarik antara Undang-Undang ITE yang membebaskan marketplace dan UU-TK serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang membebani mereka. Ini menciptakan ketidakpastian hukum dan celah bagi marketplace untuk menghindari tanggung jawab penuh. Dua, yaitu lemahnya penegakan dan pencegahan. Sifat delik aduan membuat pemilik merek, terutama UMKM, harus proaktif melapor. Ini butuh biaya dan waktu. Plus, kurangnya pengawasan dan sosialisasi membuat masyarakat kurang paham hak mereka. Yang terakhir yaitu kesadaran konsumen yang rendah. Banyak konsumen yang tergiur membeli barang murah dan belum paham mengenai dampak negatifnya membeli barang palsu, baik dari segi kualitas keamanan maupun secara tidak langsung mendukung praktik ilegal. Jadi masalahnya bukan hanya di hulunya atau pelaku pemalsuan, tapi juga di sistem dan kesadaran publik. Betul, karena itu saya punya beberapa rekomendasi dan solusi. Pertama, yaitu penguatan dan penyelarasan regulasi. Ini yang paling mendesak, perlu ada revisi atau interpretasi tegas yang memperjelas tanggung jawab marketplace. Misalnya dengan mewajibkan verifikasi Know Your Seller yang lebih kuat dan membebankan kewajiban pencegahan, tidak hanya penghapusan. Yang kedua yaitu optimalisasi teknologi oleh platform. Marketplace juga harus lebih serius berinvestasi dan dalam kecerdasan buatan atau AI untuk deteksi dan pencegahan real time. Setelah itu, sederhanakan proses pelaporan bagi pemilik merek agar tidak berbelit-belit. 3. Edukasi masif dan berkelanjutan. Pemerintah dan platform harus gencar mengedukasi pemilik merek, terutama UMKM, tentang pentingnya pendaftaran merek dan juga mengedukasi konsumen tentang bahaya dan dampak negatif produk palsu. Terakhir yaitu kolaborasi multi pihak. Ini bukan pekerjaan sendiri-sendiri, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah yaitu DJKI, platform, pemilik merek, asosiasi, dan aparat penegak hukum atau polisi untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan adil. Wah, sangat seru sekali ya episode kali ini pembahasan kita. Kesimpulannya, perlindungan merek adalah tanggung jawab kolektif. Hukumnya sudah ada, tapi butuh implementasi yang lebih baik, teknologi yang lebih optimal, dan kesadaran dari semua pihak. Tepat sekali, kasus glowing ini dan berbagai kasus lainnya adalah alarm bagi kita semua. Perlindungan yang optimal hanya akan terwujud jika semua elemen bergerak bersama. Demikianlah diskusi kita kali ini di The Legal Brief. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like.